Hello Sobat Tojekis. Kalau kita bicara soal SUV medium to large di Indonesia, apa yang masuk ke top of mind orang Indonesia? Pasti salah satunya adalah mobil yang satu ini, iya, Mitsubishi Pajero Sport, yang sudah terkenal gagah, jumawa, dan tangguh gitu ya. Tapi sekarang banyak pemain baru dari China, dan ada satu yang berani masuk ke kelas medium SUV, namun dengan harga yang sangat tidak masuk akal, dan konon fitur, rasa berkendara, dan performanya itu melebihi rival-rival yang eksis di kelasnya selama ini. Ini dia mobilnya, Chery Tiggo 8 tanpa Pro ataupun Max. So, kayak gimana kalau kita adu ada keduanya? Antara produk terbaru dari Chery, SUV 3 baris bermesin turbo, lawan salah satu raja di kelasnya yang sudah sangat terkenal kejumawaannya. Karena itu ini adalah video komparasi alias Lux Battle antara Chery Tiggo 8 Premium versus Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Nah, jadi sebuah Lux Battle alias komparasi yang sangat menarik, karena di belakang kita sekarang kita sudah ditemani oleh dua buah SUV yang masuk ke kelas medium, tapi secara basic mobil itu sangat berbeda. Iya, yang satu 650 juta, yang satu 400 jutaan. Seperti itu. Tapi kayak gimana detail desain, detail fitur, detail performa, dan detail rasa berkendaranya? Sekarang kita mulai dulu dengan bahas sisi eksteriornya, dan kita mulai dari si penantang yang baru, Tiggo 8. Kita bahas eksteriornya dari belakang seperti biasa. Oke Tojekis, kita mulai komparasi ini dengan membahas si pendatang baru dulu. Iya, Chery yang sekarang sangat jor-joran kembali ke Indonesia, dan di Gias 2024 kemarin mereka meluncurkan ini, versi lebih terjangkau dari Tiggo 8 Pro yang dulu pertama kali sudah meluncur duluan gitu ya. Tapi secara harga dia cukup fantastis, karena bahkan harganya itu lebih terjangkau dibandingkan compact SUV. Iya, compact SUV kan sekarang udah 450 juta gitu kan. Ini harganya kemarin di Gias, kalau kalian 1000 pembeli pertama, itu di lock di 400 juta rupiah on the road Jakarta. Dapat apa aja sih? Apakah downgrade-nya banyak? Kita cek satu-satu. Sekarang kita bahas eksterior dulu, mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas, dia udah ada antena shark fin sewarna body, udah ada integrated roof spoiler lengkap dengan truk stop lamp di bagian atas ini, kaca udah ada di fogger, dan wiper juga sudah rapi. Nah, yang kita suka di belakang, ini dia cenderung minim chrome ya. Jadi stylingnya itu nggak kayak ke arah bapak-bapak style gitu. Dia cukup minim chrome. Chrome-nya cuman ada di bagian logo-logonya aja. Logo Chery-nya juga di belakang dia di spell out kayak ala-ala mobil premium zaman sekarang, yang di depan pakai logo oval, di belakang pakai logo huruf kayak Lexus gitu. Nah, ini pun sebenarnya ada garnish, tapi lagi-lagi ini garnishnya dibikin sewarna body aja, jadi nggak ada permainan chrome yang terlalu berlebihan. Di sini ada emblem 290T. T ini artinya turbo, makanya dia warna merah. Ke bawah emblem Tiggo 8, dan pastinya bempernya juga sedikit berubah dibandingkan Tiggo 8 Pro yang waktu itu kita review. Karena kan waktu itu yang Tiggo 8 Pro kan dia, wah, exhaustnya kuat, bazooka style gitu, yang gede-gede banget di bagian belakang sini. Sekarang dia ini lebih minimalis, exhaustnya dual, dan ini asli ya. Integrasi ke bumpernya pun terlihat menyatu secara desainnya, yang kayak seolah dibungkus oleh diffuser belakang yang desainnya warnanya gunmetal kayak gini. Ada efek ya kayak cetakan waffle di bagian tengah sih, tapi ya nggak masalah lah. Untuk urusan safety, dia udah ada 4 titik parking sensor yang flush rata dengan body, dan juga ada kamera di bagian belakang sini, dan kameranya juga superior dibanding Pajero Sport karena mobil ini sudah around view monitor, jadi kameranya udah ada 4. Termasuk bicara soal taillights, ini juga taillightsnya sudah full LED, di mana Pajero belum. Mulai dari lampu senjanya yang beruas-ruas kayak gini ya, ini senada dengan Omoda juga, yang membuat dia tampil lumayan modern, dan sampai ke
lampu rem sudah LED, lampu sein dia sequential, ya jadi udah berjalan, dan lampu mundur dia juga sudah LED, jadi sudah nice. Bahkan kalau kalian baru nyamperin mobilnya bawa kunci, ini bakal ada animasinya kayak berkedip, berpendar gitu, menyambut kedatangan kalian. Berlanjut ke bagian samping, kelihatan banget nih desain si Tigo 8 Premium yang memang lebih ke arah sleek dan urban gitu ya. Jadi kesannya tuh profilnya aerodinamis dan tetap mempertahankan SUV yang sporty. Di atas dia udah ada roof rail berwarna silver yang besi, jadi beneran bisa kalian pakai, termasuk window liningnya. Kalau Pajero kan chrome-nya cuma di bawah doang, kalau ini chrome-nya di bawah dan di atas, yang seolah agak ada aksen kayak taring di bagian belakang gini ya. Jadi kesannya lagi-lagi cab forward design, kesannya cukup dinamis. Dan di bagian bawah juga tetap ada kelading-kelading hitam sampai ke over fender, dan di rocker panelnya dihiasi dengan lagi-lagi aksen chrome yang membuat sampingnya jadi terkesan premium. Dan kalau kita bicara soal wheelbase, memang secara dimensi, karena Tigo ini sedikit lebih kompak dibandingkan Pajero Sport, wheelbase-nya juga sedikit lebih pendek. Dia di 2710 mm dengan ground clearance itu di 200 mm, yang juga memang sedikit lebih pendek dibandingkan Pajero Sport. Tapi 200 mm menurut kita udah cukup banget buat kalian pakai sehari-hari dalam kota tanpa khawatir untuk mentok apa-apa. Dan dengan ground clearance yang lebih rendah, otomatis rasa berkendaranya juga konon akan lebih fun to drive. Ntar kita cobain. Pintu, door handle, dia model grip type seperti ini, sewarna body, simple aja. Tapi di bagian pengemudi udah ada akses keyless entry dengan model sentuh, jadi udah nggak perlu kalian pencet-pencet tombol lagi. Dan untuk urusan kunci mengunci, ini pun sudah ada walk away lock dan walk in unlock. Jadi kalau kalian kuncinya udah di kantong dan kalian set untuk sistemnya nyala, otomatis pas mendekat ke mobil dia akan ada welcoming ceremony dan langsung ngebuka. Pas kalian menjauh, otomatis dia akan mengunci tanpa harus sentuh apa-apa lagi. Jadi lagi-lagi fiturnya nggak berasa di spek down sama sekali. Kemudian di bagian atas juga ada panoramic roof besar yang sampai ke baris kedua, di mana Pajero cuman sunroof kecil di bagian depan aja. Spion ini juga sewarna body aja seperti ini, dan dia pun udah ada lampu sen di bagian sininya. Spionnya sudah electric retract, electric adjustment, dan auto retract pas kalian ngunci. Termasuk di bagian bawahnya ini pun ada kamera, karena kameranya sudah 360, dan juga ada proyeksi welcoming paddle lamp yang memproyeksikan logo Tigo ke bagian bawah sebelah sininya sebagai bagian dari welcoming ceremony-nya juga. Dan di depan ini juga di fendernya ada aksen TGDI yang memamerkan bahwa mobil ini sudah turbocharged. Walaupun mesinnya downsizing, konon tenaganya tetap masih lebih superior dibanding Pajero Sport. Nanti kita coba akselerasinya. Oke, lanjut bahas soal kaki-kaki dari si Chery Tigo 8 tipe premium. Nah, untuk penggunaan pelek, ini sebenarnya antara Tigo dengan Pajero itu peleknya ukurannya serupa, iya, ring 18 inci. Tapi karena bodi Tigo ini lebih low to the ground, peleknya jadi terkesan lebih besar. Sedangkan di Pajero dia terkesan agak jengat gitu ya, dengan ban yang lebih tebal. Jadi secara proporsi, Tigo ini memang sedikit lebih enak dilihat. Nah, untuk urusan desain pelek, ini juga udah kekinian. Dia 5-spoke twin spoke gini, two-tone polish dengan ukuran 18 inci. Dan ini juga dibalut dengan ban GT dengan ukuran 235/55 R18. Pengereman depan belakang udah full disc brake semua, dan safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu sudah ada. Bahkan safety yang sedikit advance kayak contohnya hill descent control, Tigo ini juga sudah ada. Dan bahkan kalau bicara soal ADAS, walaupun ini varian yang lebih terjangkau dibandingkan 8 Pro yang waktu itu, ADAS-nya tetap dikasih 9. Iya, jadi masih tetap punya ADAS, di mana di Pajero itu baru kebagian ADAS di varian yang ultimate yang harganya udah 700 jutaan lebih. Dan di sini itu tetap comes as standard di varian premium at least gitu ya. Jadi udah secara safety nice banget. Apalagi kalau meninjau soal desain struktur kaki-kakinya, mobil ini sudah mengadopsi suspensi independen, yang artinya bakal jauh lebih nyaman untuk dipakai dalam kota dibandingkan Pajero yang pakai rigid axle. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Tigo 8 tipe premium. Nah, untuk Tigo 8 yang harganya lebih terjangkau ini, dia secara fascia depan sebenarnya nggak beda jauh-jauh amat sama Tigo 8 Pro yang waktu itu kita review. Dan itu bukan hal buruk, artinya depannya ini tetap mempertahankan desain yang premium dan terlihat mewah. Orang nggak akan ngelihat mobil ini
dan menyangka kalau harganya segini. Pasti dikira harganya sekitar 600 mungkin gitu ya. Dan bahkan kalau bicara soal grill, ini sendiri sudah mendapat update dari Tigo 8 Pro yang waktu itu. Sekarang dia pakai desain grill ala Galaxy Face yang bikin depannya ini terkesan lebih premium lagi dengan adanya chrome diamond yang menyerupai bintang-bintang di bagian tengah grillnya sini. Bahkan logo Chery di sini juga nyala kalau kalian misalnya lock, unlock, dan lain-lain, opening ceremony gitu ya. Ini juga nyala, iya, jadi seperti mobil-mobil kekinian. Dan ini lagi-lagi juga ada aksen gunmetal yang menyerupai Audi RS Q8, dan di bagian bawahnya juga ada kayak desain ala fog lamp housing yang memang ini tidak ada fog lampnya. Kalau Pajero kan ada fog lamp dan ada corner light. Kalau di sini di bawahnya dia hanya aksen aja dengan aksen chrome seperti ini. Bumpernya tetap ada aksen underguard di bagian bawah berwarna silver yang tetap mencirikan kesan sebuah SUV. Dan untuk urusan perlampuan ini sudah full LED, di mana Pajero belum. Nah, di sini dia pertama-tama ada daytime running light yang bentuknya dua garis seperti ini yang terlihat seperti mata macan gitu ya, karena kan Tigo itu tiger dan mereka mengedepankan desain ala macan yang kesannya tuh gahar, ganas, tapi juga protektif, jadi aman. Di sini ada tulisan Tigo LED Technology, dan mulai dari lampu senja sampai low beam yang sudah proyektor LED yang sudah dilengkapi dengan sistem Auto Intelligent High Beam, karena ini sudah bagian dari ADAS-nya juga. Lampu seinnya di bagian dalam sini dia juga sudah sequential serupa di bagian belakangnya, jadi udah terlihat cantik lah. Dan untuk urusan ADAS-ADASan, di bawah sini juga ada millimeter wave radar, karena mobil ini dengan harga segini dia sudah ada adaptive cruise control yang artinya agak overspec emang. Sampai di bagian atas juga ada kamera untuk ADAS-nya lagi, walaupun di depan absen sensor depan yang ada di Pajero, tapi digantikan dengan fitur lain yang lebih premium. Dan secara overall, desain dari si Chery Tiggo 8 tipe premium ini menurut kita sudah mempertahankan desain mewah ala Tigo yang ada di Tigo 8 Pro yang waktu itu, tapi memberikan kita package yang lebih value for money. Dan bagi kalian yang suka SUV yang urban, yang gak terlalu kesannya jengah, tinggi, dan off-roader, pastinya Tigo ini akan terlihat lebih atraktif. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke, lanjut bahas soal si Mitsubishi Pajero Sport. Nah, untuk mobil yang satu ini sepertinya kita nggak perlu bahas terlalu detail banget, karena mobil ini sudah sangat sering kalian lihat pastinya di jalan-jalan Indonesia. Jadi secara bentuk itu udah sangat familiar banget. Kita pengen kasih special thank you dari shoutout ke Mas Wawan dari Kings Auto yang udah minjemin kita Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 ini untuk kita ulas di Lakna Soto Jangki. Tentunya mobil ini sedang dalam kondisi for sale alias dijual. Kalau kalian tertarik untuk meminang Pajero yang kondisinya masih sangat gres ini, ya kilometernya pun masih baru 30 ribuan gitu ya, jadi masih sangat-sangat fresh banget. Kalau kalian tertarik, silahkan kalian kontak teman-teman kita di Kings Auto di Instagram sebelah sini atau di CP-nya di bagian bawah sini. Tentu nggak hanya Pajero aja, koleksi mereka banyak, silahkan kalian cek di Instagramnya juga. Nah, oke, kita mulai bahas Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 ini. Mulai dari eksterior, dari belakang seperti biasa. Dari atas, antena sudah shark fins warna body, ada integrated roof spoiler, ada stop lamp yang putih, dan juga ada kaca defogger, dan termasuk wiper pun sudah rapi. Nah, bedanya dengan Tigo 8 Premium yang minim chrome, Pajero seperti target marketnya yang kebanyakan adalah bapak-bapak, di sini penggunaan chrome-nya pun cukup substansial. Di bagian tepian bawah dari kaca ada chrome, di bagian garnish atas plat nomor sini juga ada chrome, dan ini juga sudah diperbarui semenjak yang dia facelift. Untuk logo-logo Mitsubishi Pajero Sport Dakar, ya di bagian sebelah sininya, ini emblem yang sangat legendaris gitu kan, seperti itu. Ke bawah, bumper juga semenjak dia facelift mendapat sedikit pembaharuan di bagian underguard tengahnya ini ya. Sekarang dia lebih kotak-kotak, lebih blocky, dan kesannya jadi lebih modern. Termasuk untuk urusan safety, dia juga udah ada 4 titik parking sensor yang memang ini masih nonjol ya, jadi nggak terkesan flash, tapi udah sewarna body, dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Reflektor besar di bagian bawah, dan taillights model vertikal memanjang di bagian atas. Ini pun taillights-nya belum full LED seperti Chery Tiggo 8 yang premium, karena untuk urusan lampu senja dia juga memang sudah baru, LED bar yang blocky kayak gini, lampu rem juga sudah LED dots, tapi sayangnya untuk contohnya lampu sen dia masih bohlam biasa di bagian sebelah sininya. Berlanjut ke bagian samping,
Nah, bodi samping Pajero juga sudah khas banget gitu ya, karena memang secara desain dibanding dengan rivalnya yang sama-sama di kelas ladder frame, yaitu misalnya Toyota Fortuner atau misalnya rival-rival lainnya seperti Ford Everest gitu-gitu, Pajero ini yang terkesan paling milenium karena tarikan garisnya tuh paling banyak, paling rame, dengan pilar belakang yang cukup unik naik seperti ini gitu ya. Kaca ketiga cukup besar dan di atas sudah ada roof rail berwarna silver yang beneran besi, jadi beneran bisa dipakai. Dan yang bikin dia tampil modis, dia nggak ada cladding-cladding hitam seperti rata-rata rivalnya. Jadi dia clean, semuanya sewarna body. Termasuk window line juga udah ada chrome yang memanjang naik sampai ke atas. Dan juga untuk urusan door handle, dia modelnya lagi-lagi grip tab, tapi dia lagi-lagi warna chrome dengan aksen keyless entry yang masih model tombol. Kalau Chery kan sudah model sentuh, ini masih pencet seperti ini. Dan sudah dilengkapi dengan talang air yang biasa aja. Di bawah, kalian juga udah dapat footstep aluminium yang bisa kalian injek karena mobil ini memang naiknya cukup tinggi. Dan bicara soal tinggi, ini sendiri mobilnya ground clearance-nya memang juga lebih tinggi dibandingkan si Chery Tiggo 8 Premium. Karena di mana Chery Tiggo 8 Premium itu ground clearance 200 mm, di sini dia 218 mm. Jadi memang sedikit lebih berguna pada saat off-road. Wheelbase-nya juga sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Chery Tiggo 8 Premium. Di Pajero Sport Dakar ini dia 2800 mm. Jadi memang secara body sedikit lebih besar gitu ya. Nah, spion lagi-lagi bapak-bapak style. Ini full chrome yang shiny seperti ini. Dan spion sendiri juga sudah electric track, electric adjustment. Ada lampu sein juga di bagian sini. Tapi memang di bagian bawahnya dia tidak ada kamera, karena kamera mobil ini cuman baru mundur aja, belum 360 seperti Chery Tiggo 8 Premium. Kaca di spionnya juga masih polos, jadi dia nggak ada ADAS ya, nggak ada blind spot warning seperti di Chery Tiggo 8 Premium. Karena untuk kalian dapatkan ADAS itu baru hanya ada di varian Ultimate 4x2 ataupun Ultimate 4x4 yang harganya sudah 700 jutaan rupiah. Berlanjut ke bagian kaki-kaki, palang 6 dan palangnya kotak-kotak blocky gagah kayak gini yang bikin tampangnya Pajero lagi-lagi jadi makin sterk juga. Namun memang ukuran pelak ini sama Tiggo itu sama aja, dia ring 18 inci. Jadi di bodi Pajero yang tinggi, pelaknya ini memang terkesan agak lebih kecil, 265/60 R18. Pengereman depan belakang sudah disc brake semua. Safety yang standar kayak ABS, EBD, traction control gitu-gitu sudah ada. Namun kayak yang gue bilang, untuk safety yang canggih seperti contohnya ADAS, dia baru ditemukan di varian yang atasnya lagi. Di varian Dakar 4x2 dia belum ada. Lanjut ke bagian fascia depan. Nah, ini nih yang berubah paling major semenjak Pajero Sport facelift kedua. Karena bagian depannya ini memang berubah semua gitu, yang which is bagus karena faceliftnya niat. Mulai dari bagian kap mesin, sampai ke grill, sampai ke bumper, sampai ke lampu, ini berganti semua. Sekarang dia sudah pakai dynamic shield yang lebih baru sehingga tampil makin modern. Grillnya dia berwarna silver, garis-garis horizontal kayak gini yang lagi-lagi kesannya maco, dan logo emblem Mitsubishi di tengah. Dia memang belum perspex Mica, karena untuk yang perspex Mica yang di varian atas itu menyembunyikan millimeter wave radar untuk adaptive cruise control. Kalau di sini dia belum ada. Di bawah modelnya mesh dengan bumper simple, dan juga aksen underguard di sini juga udah diupdate semenjak facelift, jadi kesannya lebih kokoh. Dan tentunya chrome besar ala dynamic shield yang ada di bagian depan sini yang khas design language ya Mitsubishi. Nah, di bagian depan ini cukup unik karena ini ada front sensor ya, sedangkan kalau yang di Tiggo itu memang nggak ada. 4 titik seperti ini, jadi udah lumayan. Termasuk untuk bagian perlampuan ini juga belum full LED seperti Tiggo 8 Premium. Tapi at least untuk bagian atasnya dia sudah LED semua. Jadi mulai dari DRL yang ada garis dan titik-titiknya sampai ke lampu senja yang garis, dan juga low beam dan high beam dia single projector LED di bagian atas, by beam di sininya. Nah, yang lampu klaster bawah ini nih, lampu seinnya dia belum LED, jadi masih bohlam biasa di bagian sebelah sini. Sedangkan di bawah dia punya sesuatu yang Tiggo 8 Premium nggak punya, yaitu fog lamp depan, termasuk cornering lights. Pajero ini juga punya cornering light. Kalau kalian belok, dia bisa menyinari sisi yang pada saat lagi belok, dan ini pun sudah multi reflektor LED. Plus satu lagi fitur yang berguna pada saat off-road atau hujan adalah headlamp washer. Iya, Pajero ini sudah punya headlamp washer yang bisa mencuci headlamp atas ini supaya kalau lagi kotor itu tetap bisa optimal sinar yang dihasilkannya.
Dan secara overall, tampang dari si Mitsubishi Pajero Sport ini sudah memberikan kesan yang gagah, namun kesan yang modern juga semenjak dia facelift. Iya, jadi sekarang dia lebih minimalis, nggak terlalu banyak ornamen garis, tapi tetap di kelasnya menjadi salah satu yang paling modern dan timeless menurut kita. Tapi gimana kalau dibandingkan dengan eksterior yang urban dan sporty seperti Chery Tiggo 8 Premium? Apakah kalian tim gagah atau kalian tim sporty? Komen langsung di bawah. Habis ini kita bahas interior. Oke, sebelum kita bahas interior dari Chery Tiggo 8 Premium, sekarang kita beralih dulu. Kita mulai dengan bahas interior dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Nah, dari pintunya, ini juga udah cukup berat gitu ya. Jadi udah cukup solid, dan karena mobil ini memang jauh lebih tinggi dibandingkan Chery Tiggo 8 Premium, naiknya juga agak sedikit susah, makanya ada footstep di bagian bawah yang bisa kalian injek, dan juga ada grab handle di bagian pilar untuk tarik badan kalian naik. Sebenarnya ada seal plate Pajero Sport yang menyala gitu ya, tapi gue nggak tahu apakah itu aftermarket atau OEM. Sepertinya aftermarket, tapi correct me if I'm wrong. So, begitu guys, rasa duduk di baris pertama dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Interiornya memang masih berasa aura Triton-nya gitu ya. Jadi kalian diberikan suguhan interior yang terkesan tangguh dan tough, walaupun secara premium gitu, secara mewah, dia tidak sebaik Chery Tiggo 8 Premium. Nah, pertama-tama kita bahas dulu soal kuncinya. Yang bentuknya seperti ini, kuncinya sederhana banget. Ini mirip kayak kunci expander sebenarnya gitu ya. Mobil yang jauh lebih terjangkau. Logo Mitsubishi, dan juga ada 2 buah tombol. Cuman untuk lock dan unlock udah seperti itu aja. Nggak ada remote start, nggak ada buka kaca langsung dari kunci gitu-gitu, dia tidak ada. Tapi at least dia sudah remote start. So, kita pun auto brake, kita start up dulu. Nah, untuk urusan mesin ntar gue bahas pas lagi sambil nyetir aja. Oke, kita mulai bahas dulu dari segi build quality and materials. Memang ini masih didominasi rata-rata oleh plastik keras, dari mulai atas sampai mulai tengah. Ini semua masih plastik, sampai door trim juga masih full hard plastik gitu ya. Dan juga ada aksen-aksen silver yang membuat dia terkesan lumayan modis. Tapi untungnya dia tetap diberi beberapa soft touch di bagian yang agak kritis. Contohnya ini nih. Ini kan paha kalian kan pasti kena ini ya, begini gitu kan. Ini diberi lapisan soft pad jadi supaya lebih nyaman. Kemudian glove box juga sudah soft opening, cukup besar juga. Dan ke bagian tengah kita sambut dengan sebuah infotainment. Dia didominasi dengan UI berwarna biru-biru, dan memang dia sudah dilengkapi dengan Mitsubishi apps gitu ya, kayak contohnya My Mitsubishi, M Connect, M Lifestyle. Memang pada saat kalian klik ini, kalian harus pastikan kalau smartphone-nya udah tersambung melalui konektor yang ada di bagian sini. Ada USB Type-C dan juga headphone jack, dan punya aplikasi yang mendukung. Sisanya mobile link gitu-gitu udah ada, sampai ke radio, pengaturan telepon, Bluetooth teleponi pun sudah ada, media, dan ini pun sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi sebenarnya sudah cukup lengkap juga. Dan di bawah juga dia ada capacitive touch button untuk mute, voice command, volume up and down, dan balik ke home, serta tombol power juga yang screensaver-nya seperti ini. Nah, untuk urusan suara, dia dilengkapi dengan audio secara standar itu 6 speaker. Sampai ke bagian Twitter dia sudah ada. Suara bawahnya udah oke, walaupun lagi-lagi masih belum sebaik Chery Tiggo 8 Premium yang speakernya 8 dengan Sony Premium Sound. Nah, ke bawah sini juga ada tombol hazard, ada seatbelt warning, dan kita masuk ke bagian climate controlnya yang entah kenapa ini warnanya orange gitu ya. Jadi agak clash sama atasnya dan clash juga sama speedonya. Dia sudah dual zone climate control di bagian sini, dan kalau kita naikin dia sampai ke 32 derajat Celcius, yang artinya dia sudah ada built-in heaternya, tidak di spec down. Auto climate, arah sembur lengkap, kepala, kaki, front, dan rear defogger pun sudah ada. Jadi udah oke. Cuman memang untuk tipe yang atas-atasnya lagi, dia dapat kayak semacam built-in ionizer gitu ya. Kalau untuk di yang tipe ini dia belum. Dan lanjut ke bawah, ini juga ada contohnya untuk input USB, ada untuk 12 volt socket, dan juga ada untuk penyimpanan terbuka di bagian sebelah sini. Ke bagian tengah memang dia modelnya agak high console gitu, jadi agak naik. Termasuk ini banyak aksen-aksen kayak ala houndstooth dan lagi-lagi chrome. Dan untuk transmisi dia PRND di sini, termasuk sudah ada manual shift mode. Dan kalau kita masukin mundur,
memang terlihat ada kamera mundur yang kualitasnya jujur ini so-so banget. Dia nggak yang parah, tapi nggak yang bagus-bagus amat, dan dia belum dynamic guidance line ya, jadi nggak bisa belok-belok garisnya, sesimpel itu. Jadi ya kamera sederhana aja lah. Nah, ke belakang lagi di sini ada electric parking brake dengan auto hold, dan di bagian kiri ada area kotak yang kosong karena ini sebenarnya aslinya buat transfer case untuk varian yang Dakar Ultimate 4x4. Ada 2 buah cup holder, armrest dengan console box yang 2 lapis, dan juga ada jok depan yang sudah kukulitan. Tapi untuk urusan fitur, nah di Pajero Sport Dakar 4x2 ini pengaturan yang elektrik dia cuman hanya di bagian sisi pengemudi aja. Jadi sisi passenger dia masih pengaturan manual. Di pengemudi pun dia hanya 4 arah. Jadi bisa maju mundur, reclining, dan juga seat height adjuster. Belum ada electric lumbar support seperti di Chery Tiggo 8 Premium. Setirnya sudah dilapis kulit. Ini sudah setir Mitsubishi yang ada aksen dynamic shieldnya lagi. Setirnya juga sudah bisa tilt dan juga teleskopik, jadi udah lengkap. Nah, tapi jujur tombol di setirnya ini tuh kayak banyak banget gitu ya. Sebenarnya hal yang bagus karena kan artinya fiturnya lengkap, tapi ini sebenarnya masih bisa dipersingkat lagi gitu. Kayak contohnya di bagian kiri sini ini ada controls untuk MID-nya yang udah ngabisin space satu sendiri di sini. Di bagian bawah ada untuk mode, ada untuk stick track, di bagian kanan ada Bluetooth teleponi dan voice command, dan di atasnya ada cruise control yang karena varian ini tidak ada ADAS makanya belum adaptif. Jadi tombolnya tuh kayak rame gitu. Dan pasti di atas kalian juga menemukan fitur yang tidak kalian temukan di Toyota Fortuner sampai facelift terbaru sekalipun, yaitu sunroof ya, yang tentunya bisa dibuka seperti ini. Fortuner menangis melihat ini, tapi Tiggo 8 Pro tertawa melihat ini. Kenapa? Karena sunroofnya ini hanya untuk penumpang depan aja gitu ya. Jadi memang agak kecil, sedangkan untuk Tiggo 8 Premium kan dia panoramic roof sampai ke baris kedua. Jadi seperti itu. Safety, nah ini yang sedikit juga lebih superior dibanding Chery Tiggo 8 Premium karena dia airbagnya sudah 7. Dia kedapatan knee airbag untuk bagian driver depan sini. Termasuk untuk bagian seat beltnya juga udah ada height adjusternya. Oke, lanjut bahas baris kedua dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Pintunya cukup berat walaupun tidak seberat yang depan, dan masih terdiri grab handle untuk bantu tarik badan naik di bagian belakang sini. Oke. So, ini jadi serasa duduk di baris kedua dari si Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di bagian baris kedua ini, gue tersisa ruangan 5 jari dari dengkul ke bagian depan. Jadi memang, walaupun panjang overall mobil ini lebih panjang dibanding Tiggo 8 Premium, tapi secara ruangan dia sedikit lebih sempit gitu ya. Apalagi kaki tidak bisa dimoloskan ke kolong jok depan, jadi kaki kalian ya di sini aja. Tapi jok baris kedua ini juga masih tetap puffy kayak sofa gini ya, masih empuk nyembul-nyembul yang bikin duduknya tuh kayak duduk di atas kasur air. Termasuk di baris kedua, kalian hanya dapat 2 headrest saja. Headrest di bagian kanan dan headrest di bagian kiri. Di tengah sayang sekali tidak dapat headrest. Makanya kalau kalian duduk di tengah, selain gak dapat headrest, kalian juga dapat hump yang lumayan gede. Karena kan mobil ini RWD nih bos gitu untuk varian 4x2-nya. Dan ada varian yang AWD juga. Tapi kalau kalian hanya berdua, kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini, yang posisinya oke lah karena dia ngunci, nggak ngeplek. Tapi di armrest ini dia polos, nggak ada amenities atau cup holder atau apa-apa. Nah kemudian bicara soal penyimpanan, dia dapat seat back pocket di masing-masing jok depan, dan juga di bagian door trim dari atas sampai bawah dia full black. Lagi-lagi ada sedikit aksen silver, dan tempat kalian taruh tangan juga udah empuk walaupun sisanya masih keras. Di bawah juga ada bottle holder kecil buat kalian taruh minum juga. Nah, ke tengah bagian bawah di sini nih, ini ada yang lucu banget karena selain dia ada charging untuk handphone yang 2 buah USB Type A, dia juga ada charging untuk misalnya laptop atau lain-lainnya berupa steker model rumah AC 220 volt atau 150 watt. Jadi kalau kalian pengen kerja atau pengen colokin blender gitu misalnya, itu bisa di sini. Jadi bisa dipakai buat piknik pada saat off-road. Ke atas headroom, walaupun dia ini ada sunroof yang agak intrusif, tapi ke belakang sini dia naik lagi. Jadi di belakang sini masih ada ruang kepala sekitar 4 jari. Rata-rata orang Indonesia bakal muat tanpa masalah.
yang dimana di atas dilengkapi dengan ada lubang AC yang sudah individual, jadi individual climate control, climate vent maksudnya, dan juga ada lampu tengah di bagian sini, termasuk kalian bisa mengontrol AC baris keduanya secara digital dengan tombol yang ada di bagian tengah sini juga gitu ya. Jadi nice, walaupun lampunya semuanya masih bohlam pijar kuning yang agak jadul kayak gini. Grab handle juga ada, namun kalian bisa lihat ya, kabinnya tuh seberapa deketnya ke atapnya. Karena kalau kalian pegangan grab handle, ini jujur nih, ini grab handle udah di depan jidat gue ya. Jadi memang atapnya ini nggak tinggi-tinggi amat gitu, seperti itu. Lanjut ke baris ketiga, untuk urusan ease of entry, memang baris ketiga dari Pajero Sport ini juga sudah lumayan oke. Pertama-tama yang gue lupa ngomong tadi, ini ada ISOFIX tethering point-nya di joknya ya. Kalau kalian pengen bawa child seat itu pun juga bisa. Jadi di jok ini sudah one touch tumble. Nah ini yang memudahkan untuk akses baris ketiganya dibandingkan Chery Tiggo 8 Pro yang hanya touch tilt and slide aja. Nah, kita masuk ke belakang dulu. So begitu cuy rasa duduk di baris ketiga dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Nah, bedanya dengan Chery Tiggo 8 Premium yang jok baris keduanya bisa di slide maju mundur, di sini memang tidak bisa. Jadi cuma bisa diatur secara reclining angle-nya aja. Dan kalau gua pasin di sini memang kaki gua hanya tersisa satu jari aja ya ke bagian jok depan sini karena memang tidak bisa di slide. Dan jok baris belakang ini dia agak tinggi di bagian depannya gitu ya. Jadi duduknya tuh memang pantatnya agak mendelep dan kalian dapat dua buah headrest yang bisa kalian naikin seperti ini, dan jok baris ketiganya kalau kalian klik di sini juga masih bisa di recline. Nah, kita reclining maksimal mungkin. Nah, kalau dari recline memang dia jadi jauh lebih relax, walaupun memang posisi duduknya masih belum serelax di Chery Tiggo 8 Premium. Tapi ini masih muat lah orang dewasa untuk perjalanan yang gak jauh-jauh amat. Di atas masih dapat climate vent sendiri-sendiri untuk baris ketiga, dan juga dapat grab handle untuk jika supirnya ugal. Di bagian samping ada armrest, tapi dia keras saja, dan dia ada dua buah cup holder, tapi dua-duanya di bagian sisi kanan mobil di sini ya, dua ya. Jadi untuk bagian sisi kiri dia polos, nggak ada apa-apanya di sini. Alhasil kalau kalian pengen taruh minum dari sini harus nebeng ke bagian sebelah kanannya. Tapi setidaknya kaca belakang cukup besar, memberikan visi keluar yang membuat interior baris ketiga ini jadi nggak terasa terlalu sempit-sempit amat. Lanjut ke bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Nah, untuk bukanya, memang untuk trim Dakar 4x2 ini dia belum dilengkapi dengan power tailgate seperti varian-varian atasnya ataupun Chery Tiggo 8 Premium yang sudah pakai power tailgate dan sudah smart tailgate. Ini masih konvensional. Bukanya di sini pun buttonnya juga masih mekanikal, dan kita langsung buka seperti ini aja. Nah, untuk jok baris ketiga ini dalam keadaan jok lagi naik, tersisa ruangan sekitar 2 jengkal. Jadi memang secara overall ini pada saat jok naik itu mirip aja sama Chery Tiggo 8 Premium. Tapi memang ini dia kayak ada nyembulan yang ke atas gini ya, yang dimana kalau kita buka ini ada tempat penyimpanan tertutup yang memang cetek banget. Ini bisa buat taruh plat nomor atau segitiga pengaman gitu-gitu, yang tipis-tipis masih bisa. Sisanya nggak muat karena memang ini ada puter-puteran buat turunin ban serep yang ada di kolong. Nah, tapi ini plastiknya kokoh sih, seperti itu. Oke, kelar bahas interior dari Pajero Sport. Sekarang kita lanjut untuk bahas interior dari si Chery Tiggo. Nah, mulai dari pintunya, seperti halnya kebanyakan mobil China, ini pintunya berat banget gitu ya. Jadi terasa sangat solid, dan termasuk pas kalian masuk, kalian disambut dengan sebuah pedal yang ini cukup Eropa karena dia jenis pedalnya itu organ pedal. Iya, jadi terasa lumayan premium. Nah, kemudian pas kita masuk sini dan kita nyalakan mobilnya, tentunya mobilnya sudah keyless gitu ya. Kuncinya dia ada di bagian sebelah sini. Untuk kuncinya emang desainnya lebih premium dari Pajero karena dia dengan hiasan warna piano black dan ada aksen chrome-chrome-nya, dan dia tombolnya juga ada 4. Karena selain dia untuk bisa lock dan unlock, dia juga bisa buka bagasi yang sudah power tailgate, dan juga di bawah ada tombol hold yang artinya dia sudah dilengkapi dengan remote engine start. Kalian bisa nyalain mobil ini langsung dari kunci ini, dan pas kalian nyalain AC-nya juga ikut nyala, otomatis kabinnya jadi dingin. Foto the brake, kita startup dulu. Nah, pas kalian startup, ini secara jok dia otomatis akan menyesuaikan ke posisi mengemudi kalian yang sebelumnya, karena ini sudah dilengkapi dengan easy entry dan exit gitu ya. Yang itu fitur yang biasanya ada di mobil yang lumayan premium. Kemudian
Dari segi joknya juga masih ada fitur yang lain. Tapi ntar dulu kita bahas dari mulai dashboard dulu, build quality, materials. Ini semua lagi-lagi memang terasa, first impression itu terasa tidak seperti mobil di harga 400 jutaan ya. Ini kalau dijual di harga 600 gitu mungkin ya normal. Tapi untuk harga 400 ini termasuk sangat excellent. Kenapa? Karena penggunaan soft touch-nya dia jauh banget kalau dibandingkan dengan Pajero Sport. Bagian atas ini soft touch, bagian depan sini soft pad dengan jahitan-jahitan asli, dengan aksen-aksen chrome dan piano black yang membuat interiornya terkesan tidak seperti mobil yang di spec down. Ini terasa seperti mobil full spec aja. Nah, di bawahnya glove box sudah soft opening dan cukup besar. Dan ke bagian tengah kita disambut dengan 3 buah layar. Iya, kenapa 3? Karena mobil ini tuh interiornya layarnya ada 3. 1 layar infotainment di bagian tengah, 2 layar besar untuk speedometer, dan yang ketiga layar untuk fungsi climate control di bagian bawahnya. Iya, bahkan climate-nya aja layar juga gitu ya. Nah, untuk bagian infotainment di bagian tengah sini, itu dia modelnya landscape, dan dia ukurannya sekitar 10 inci, jadi udah cukup gede. Layar infotainmentnya seperti ini, dia ukurannya sekitar 10 inci dan modelnya landscape, termasuk dia pun sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Bahkan untuk vehicle setting, seperti contohnya adas-adasan atau mengatur cluster yang di bagian sini gitu ya, itu semua bisa dilakukan via layar tengah. Jadi integrasinya sudah seperti mobil-mobil yang premium, tidak dipisah-pisah. Termasuk ini pun ada pengaturan untuk ambient light, karena kalau kalian lihat di bagian sini nih, ini ada ambient light yang bisa kalian atur warna dan kecerahannya. Termasuk bahkan bisa kalian atur, bisa ngikutin ritme musik juga. Kemudian dia juga udah ada auto light, ada intelligent high beam bagian dari adasnya, sampai ke AC-nya yang lengkap dengan kabin self-cleaning, auto defog, dan lain-lain. Jadi memang head unit ini sudah terasa integrated dan terasa easy to use. Bahkan ini mobil juga sudah dilengkapi dengan voice command. Jadi kalian kalau pengen perintah-perintah tinggal, "Hello Cherry, what's up? Open all windows." Opening all Nah, windows. otomatis kaca akan terbuka semua. Jadi perintah suaranya sudah lengkap. Seperti itu. Jadi nice banget audionya. Apalagi ditambah pada saat kalian masuk mundur, mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang tentunya Pajero belum ada. Di sini ada 3D view yang bisa kalian puter-puter dan kalian bisa lihat ini cukup high def ya. Termasuk ini pun kalian bisa dynamic guidance line. Iya, jadi kalau kalian belok-belokin, ini semua sudah belok mengikuti dengan setir. Jadi lagi-lagi sudah nice sekali. Tapi kalau kalian prefer kontrol fisik, di bagian bawah sini juga, di bagian bawah panel AC di sini ada kontrol fisik untuk head unitnya. Ada mulai dari nyalain matiin, volume control, hazard yang berkedip ala mobil Eropa, ada kembali ke home, AVM alias around view monitor, Bluetooth teleponi, dan mode berkendara. Ya. Mode berkendara ini sendiri bisa dilihat di sini, dia ada normal, ada sport, dan ada eco. Seperti itu. Dan ini mengganti-ganti warnanya sesuai dengan mode berkendaranya. Nah, lanjut lagi ke bawah, kita masuk ke layar yang kedua nih. Ini layar yang khusus untuk fungsi AC. Iya, jadi AC-nya sendiri dapat layar sentuh. Ini pun layarnya ukurannya masih tetap cukup gede. Ini 8 inci dan dia full color. Iya, kalian bisa lihat ada jok yang memang ini gambar joknya agak out of place. Sport bucket seat kayak kursi gaming gitu. Tapi ini jok koresponden dengan arah semburnya. Jadi ini sekarang lagi ke kepala. Kalau misalnya mau ke kaki, tinggal kalian tap di sini, maka dia keluar ke kaki. Atau kalau kalian pengen ke kaca, kalian bisa tap di sini, dia keluar sebagai front defogger. Kayak gitu. Ini untuk bagian fan speed ya, di bagian bawah. Dan kanan kiri, kalian bisa mengatur temperaturnya sendiri, yang artinya dia sudah dual zone climate control. Ada auto function. Dan kalau kita naikin, di sini dia bisa sampai 32 derajat Celcius, yang artinya dia pun masih ada heaternya. Dan di bawah pun ada shortcut untuk defogger depan dan belakangnya. AC-nya juga sudah dilengkapi dengan sistem purifikasi, jadi terasa segar di kabinnya. Nah, lanjut aja kita bahas ke bagian layar ketiga. Dan ini merupakan layar yang paling gede. Iya, ini adalah speedometernya. Dan speedometernya ini dia ada 2 tipe tema yang bisa kalian pilih. Pertama-tama layarnya ini ukurannya 12 incian. Jadi memang ini layar paling gede di interiornya, khusus buat driver.
Ini lumayan high def dan fungsinya jelas. Di kiri ada speedometer, di kanan ada RPM gauge, di atas ada informasi sampai jam, tanggal, dan di bawah ada odometer, suhu luar, dan untuk penunjuk giginya. Nah, di tengah ini bisa kalian ganti-ganti. Tapi kalau kalian gak suka dengan speedo digital yang seperti ini, misalnya seperti Alex lebih suka format yang ala-ala dial gitu ya, kita tinggal pindahin ke classic theme dan dia langsung berubah menjadi dial seperti ini yang mungkin desainnya lebih masuk ke kalian semua. Seperti itu. Nah, dan ini pun di tengah ini sedang display untuk sistem ADAS-nya. Kalau kita geser ke kanan kiri, dia ada trip meter, average fuel consumption 9,1 liter per 100 km. Ternyata tidak boros-boros amat. Lanjut ke instant fuel consumption sampai ke tire pressure monitoring system yang ini live. Iya, kalau di Pajero kan tire pressure monitoringnya cuman sistem warning aja. Kalau ini bisa melihat suhu dan tekanan ban untuk setiap bannya. Jadi lebih detail. Termasuk untuk balik lagi ke ADAS-nya. Dan kalau bicara soal sound system, di sini juga Chery Tiggo ini terasa lebih superior dibandingkan Mitsubishi Pajero karena Pajero baru dapat premium sound di edisi khusus seperti Rockford Fosgate Edition ya, edisi gue. Tapi di Tiggo 8 ini secara bawaan dia sudah dapat premium sound dari Sony, 8 speaker. Iya, jadi suaranya juga lebih nice. Nah, di bagian bawah sini memang dia modelnya high console dan dia piano black gini ya. Jadi memang agak fingerprint kelihatan kayak gini. Cuman secara kayak detail switches gini-gini tuh kayak terasa enak gitu di pencetnya. Terasa ada feedbacknya. Dan ini pun switchnya kanan kiri. Di tengah ada persneling yang sudah digital shifter. Jadi dia sistemnya balik ke tengah, mau ke R gini-gini, mau ke D, atau kalian ke kananin untuk manual shift mode. Seperti itu. Nah, ke bagian belakang ada electric parking brake dengan auto hold. Ada untuk taruh handphone model berdiri seperti ini, cukup lucu. Dan ada 2 buah cup holder. Di bawahnya, karena ini modelnya high console, masih banyak penyimpanan lagi, termasuk ada 12 volt socket buat kalian colok charger dan keperluan lainnya. Di belakang armrest yang sudah empuk kulitan dengan console box di bagian tengah, yang di sini juga ada 2 outlet, satu untuk multimedia, satu lagi untuk keperluan charging. Joknya, nah memang ini sama-sama semi kulit ya, sama seperti Pajero, tapi secara desain ini cukup niat nih si Tiggo karena pertama-tama untuk pengaturannya dia sudah elektrik untuk kedua jok depannya. Jadi nggak hanya pengemudinya aja, bisa dilihat pengaturannya juga sudah elektrik 4 arah di bagian versi passenger dan sudah elektrik 6 arah di bagian versi drivernya. Jadi udah ada seat height adjuster, bahkan ada electric lumbar support yang bisa kalian atur. Lengkap banget. Lengkap dengan memory seat untuk driver 3 slot. Overkill gak tuh fiturnya. Dan joknya juga ada emboss Tiggo di bagian sininya. Jadi kayak mobil-mobil premium. Dan untuk bagian headrestnya dia bisa dilipat ininya. Jarang-jarang banget nih. Ini kayak headrest di pesawat bisnis gitu ya, kayak kalian bisa flip ininya. Jadi kalau misalnya kalian gini, kepala kalian terasa kayak dipeluk gitu. Cukup unik dan berguna pada saat kalian contohnya lagi tidur di sini supaya kalian kepalanya nggak ke bawah gitu ya. Nah, setir adjustment sudah bisa tilt maupun teleskopik, termasuk ini pun setirnya sudah dilapis kulit, jadi udah enak dipegangnya. Dia palang 3, suara klaksonnya kayak gini, udah kencang banget, nggak perlu diganti. Dan untuk tombol di setir pun dia sudah lengkap. Di bagian kanan ada tombol untuk audio steering switch, mulai dari mode, sync track, volume, Bluetooth teleponi, ngangkat dan nutup telepon, mute, sampai ke voice command bisa dari sini. Di sebelah kiri ada tombol untuk cruise control yang sudah adaptif. Kalau di Pajero adaptif baru di Ultimate yang harga 700. Di sini harganya segini udah bisa adaptif cruise. Tapi memang ya adaptifnya belum lane centering, tapi menurut kita nggak masalah. At least adaptif buat keluar kota enak. Lampu sudah auto, wiper juga sudah auto, jadi lagi-lagi sudah nice. Namun memang dia tidak memiliki paddle shifter seperti di Pajero Sport ya. Jadi kalau kalian pengen manual shift, dia harus lewat sini, tapi at least tetap masih bisa. Jadi kita nggak masalah. Speedometer tadi udah gue bahas. Ke bagian kanan di sini ada tombol untuk matiin idling stop. Ya, mobil ini punya idling stop system, makanya pas kemarin kita bawa ke Bandung, dia ternyata nggak boros-boros amat. Kita dari Jakarta Bandung itu rata-rata bisa 12,5 km per liter. Masih oke untuk mesin 1600 turbo di bodi yang segede gini.
Termasuk ada fitur hill descent control. Jadi kalau kalian turun dari bukit itu mobilnya nggak ngeloyor, untuk buka power tailgate belakang dan untuk adjusting ketinggian lampu di depannya. Door trim dari atas sampai bawah memang full black karena interior kan full black. Tapi uniknya di sini ada aksen black wood. Ya, jadi wood panel tapi dia modelnya tuh kayak wood panel yang silver hitam gitu ya. Lagi-lagi kesannya lebih ke millennium. Jadi unik. Tempat kalian taruh tangan itu sudah soft touch. Untuk bagian power window sudah all auto up and down, dan juga ada garis ambient light lagi yang bisa kalian lihat langsung menyeberang di bagian atas wood panelnya. Dan di bawah ada juga door pocket termasuk bottle holder di bagian depannya, dan di speakernya ada tulisan Tigo, bukan Sony. Kenapa? Karena tulisan Sony-nya itu ada di bagian Twitternya, di bagian sini, mungkin biar lebih kelihatan gitu ya. Karena kan kalau ngeliat ke bawah kayak, mobil lu premium nggak sound nggak sih? Harus ke bawah-bawah kan nggak lucu gitu. Mobil lu premium sound nggak sih? Nih, Sony. Kayak gitu. Ke bagian atas kaca tengah, nah ini memang dia masih biasa aja gitu ya. Kalau Pajero kan dia sudah auto dimming, kalau ini masih biasa. Di atas dia warnanya light gray dengan tempat penyimpanan kacamata dan overhead console yang lampunya sudah LED semua model kristal. Dan pastinya di bagian atas ini yang bikin dia terasa jauh lebih premium dari Pajero adalah ketika Pajero hanya ada sunroof yang sebatas kaca depan kayak gini nih sekarang, untuk Tigo dia panoramic roof sampai ke baris kedua belakang sana, gede banget panoramiknya, dan ini pun bisa dibuka. Jadi nggak kayak kaca mati gitu ya, nggak kayak Ioniq 5 gitu. Ini beneran bisa kita buka, dan bukanya tuh bisa pol-polan, rata tuh segitu. Jadi ini bisa dipakai buat dada-dada atau buat kampanye gitu ya. Bener-bener sulit dipercaya di harga segini dapat fitur yang sebanyak ini. Airbag mobil ini juga udah ada 6, jadi udah nggak masalah. Dan juga safety termasuk sampai ke bagian seat belt adjuster di bagian atas. Nice banget. Kita cek ke baris kedua. Oke, lanjut ke baris kedua dari si interior Chery Tiggo Premium. Nah, dari pintunya memang gak seberat yang depan, tapi tetap terasa hefty dan solid, jadi tetap enak. Dan dia terbukanya cukup lebar, jadi akses ke baris kedua pun terasa cukup mudah. Dan naiknya mau ke baris pertama, kedua, ketiga, karena memang secara tinggi mobil Tiggo ini lebih rendah, dia naiknya nggak sesusah naik ke Pajero yang harus kayak manjat gitu ya. Di sini jauh lebih manusiawi. Oke, so begitu cuy, serasa duduk di baris kedua dari si Chery Tiggo Premium. Ini jok udah gue set ke posisi memudi gue tingginya 170 cm. Di sini memang jok baris kedua bisa di slide maju atau mundur untuk memberikan ruangan lebih ke baris ketiganya. Tapi kalau posisi jok baris kedua mentok paling belakang, di sini gue masih ada 4 jari. Iya, jadi masih tergolong lega ya, enak gitu. Termasuk kaki masih bisa dimolosin ke kolong jok depan, jadi duduknya masih bisa selonjoran. Jok di belakang sama seperti di depan, dia kukulitan model perforated diamond stitch di bagian tengahnya kayak gini, dan ada emboss Tiggo-nya juga bahkan sampai ke baris kedua. Ada 3 buah headrest yang bisa dinaikin, dan headrestnya pun sama seperti yang depan, yang dimana ini tuh bisa dilipat ke depan gini ya, jadi bisa menahan kepala kalian gitu, sehingga kepala kalian terasa kayak dipeluk. Cukup unik. Dan kalau bicara headroom, ini juga masih lebih dari 5 jari, dan ini belum ngitung kalau kalian buka panoramiknya, karena ini kalau dibuka masih bakal lebih jauh lagi gitu ya. Jadi untuk legroom dan headroom, memang Tiggo ini terasa sedikit lebih lega dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport. Nah, bicara soal penyimpanan, di sini juga ada 2 buah seat back pocket buat kalian taruh barang, dan ada open storage di bagian tengah sini buat kalian taruh handphone, karena di atasnya langsung ada 1 buah USB charger. Namun memang ini hanya 1, jadi di belakang hanya kalian harus berebutan untuk charger ini. Nah, di tengah juga ada lubang AC untuk baris kedua, dan ini enaknya lubangnya itu ada 2 gitu ya. Jadi kalian bisa kanan dan kiri kebagian. Dan kalau kalian kebagian duduk di tengah, ini juga di tengah itu hampir nggak ada. Padahal ini kan mobil ada varian Pro Max yang AWD gitu ya, yang harusnya tuh sampai tinggi, tapi ini sama sekali nggak tinggi. Jadi kaki masih bisa napak, kepala juga masih bisa nyender, masih bisa cukup nyaman untuk duduk bertiga. Tapi kalau kalian hanya berdua, tentunya kalian bisa turunin armrest di bagian tengah sini, yang dimana armrestnya tuh ngunci ya. Nah, kayak gini. Dan armrestnya juga ada 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai untuk nyimpen minuman kalian.
Dan enaknya lagi, tentunya jok baris kedua ini masih bisa di recline ke belakang. Kalau kalian misalnya pengen duduk dengan lebih rebah, ini jok masih bisa di recline sampai sejauh ini. Iya, boleh di recline Lex. Tolong dipencet. Nah, lepas. Ini kalau kayak gini sih duduk jauh ke Bandung gitu ya. Kemarin yang duduk di belakang tuh enak banget. Alex sempet ngerasain ya duduk di belakang kan ya. Duduk di belakang tuh enak gitu. Kayak kalau Tigo bilang ini kayak first class sitting arrangement, gua nggak marah sih, karena ini beneran terasa memang nyaman dan enak banget duduk di belakang sini gitu. Empuk dan terasa airy. Di atas kalian dapat grab handle dan juga ada lampu yang sudah LED masing-masing di kanan dan kirinya. Door trim dari atas sampai bawah dia memang full black, tapi lagi-lagi ada aksen kayak dark wood gitu ya, black wood di bagian tengahnya. Kalian juga dapat tweeter bahkan sampai ke baris kedua, karena premium sound dari Sony-nya sudah 8 speaker. Yang tempat kalian taruh tangan itu juga sudah empuk-empukan, dan power window sudah all auto sampai ke baris kedua juga. Di bawah kalian tetap dapat door pocket dan bottle holder juga. Dan yang keren, ini kacanya juga one piece glass. Iya, jadi sampai sini tuh dia nggak ada divider gitu ya. Jadi terasa ekstensif, luas gitu ngelihat ke bagian luarnya. Oke, sekarang kita coba langsung ke baris ketiga. Untuk sistem pelipatan dari si jok Tigo 8 Premium ini, dia memang bukan ditambal, tapi lebih ke arah one touch untuk tilt and slide. Jadi dengan satu tarikan tuas, kalian akan otomatis memajukan ini dan juga majuin ke bagian base bawahnya, sehingga untuk masuk ke belakang jadi lebih mudah. Oke, jadi sekarang kita sudah berada di baris ketiga dari Chery Tigo 8 Premium. Nah, di bagian belakang sini memang secara ruangan ya tipikal SUV 3 baris di kelas medium. Memang dia gak yang lega banget, tapi masih cukup untuk menampung orang dewasa. Walaupun memang kalau anak-anak sepertinya akan lebih ideal. Dari belakang sini kalian masih dapat beberapa amenities, contohnya headrest yang bisa dinaikin kayak gini. Nah, yang menopang kepala dengan cukup baik. Dan kalau kita ke bagian sininya, ini masih bisa di recline lagi sejauh ini. Jadi kalau misalnya kalian mencari posisi yang enak, nah, kalau kayak gini masih oke nih. Masih bisa duduk dengan posisi yang lumayan relax gitu ya, karena punggungnya sama sekali tidak tegak, sehingga masih bisa lah kalau cuman kayak keluar kota yang nggak terlalu jauh, duduk di belakang sini nggak masalah. Kaca juga ada dikasih sehingga dalamnya nggak terasa claustrophobic. Dan juga masih ada contohnya cup holder masing-masing satu di bagian kanan dan kiri, dan juga ada open storage, dan ada lubang AC di baris ketiga, yang dimana fan speednya bisa dikontrol dari belakang. Nah, ini nih yang nggak ada nih di Pajero. Jadi ini untuk hembusan anginnya bisa dikontrol dari bagian sisi kanan sebelah sininya. Di sebelah kiri tetap ada AC, tapi memang tidak ada fan speed control, dia ngikut ke bagian kanan aja. Di atas juga masih dikasih satu buah lampu LED yang kristal sama seperti di baris keduanya. Kita cek bagasinya. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Chery Tigo 8 tipe Premium non Pro. Nah, pertama-tama untuk bukanya ini juga memang sudah lebih superior dibandingkan Pajero Dakar, karena untuk Pajero yang otomatis itu baru ada di tipe atas-atasnya lagi. Sedangkan si Chery ini untuk Tigo 8 Premier saja sudah dilengkapi dengan power tailgate. Iya, dan ini pun sudah smart tailgate, karena kalau misalnya kita bawa barang, kuncinya di kantong, kita mendekat, dia akan berkedip sedikit dan dia akan otomatis membuka tanpa kalian harus gini-giniin kaki atau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi udah lumayan pintar. Nah, ini jok baris ketiganya lagi dengan posisi tadi gua duduk. Ini posisi paling recline, ini posisi yang normal. Jadi bisa dilihat dengan posisi paling recline, kalian masih bisa masukin belanjaan ke bagian belakang sini, atau gym bag pun masih bisa dengan ruangan tersisa 2 jengkal. Kalau posisinya tegak, misalnya kita tegakin dua-duanya gitu ya, segini. Ini sebuah koper kecil masih bisa masuk ke bagian belakang sini. Dan ini pun semua bagasi dilapis dengan material sejenis wool, dan bisa dibuka lagi di bagian bawahnya yang nge-reveal lebih banyak tempat penyimpanan, termasuk toolbox dongkrak semua tersimpan rapi di bagian bawah sininya. Nah, kemudian tentunya untuk bagian bagasi ini, kalau kalian butuh ruangan lebih besar, jok baris ketiga ini bisa direbahkan ke depan dengan format 50-50. Jadi misalnya pengen rebahin sebelah doang dan sebelah bawah orang, itu juga bisa langsung dari belakang. Nah, seperti ini.
Dan mekanismenya juga memang dia lebih mudah dibanding Mitsubishi Pajero Sport yang harus naikin dulu bawahnya baru bisa dilipat rata gitu ya. Ini langsung turunin joknya, otomatis langsung rata sendiri. Dan kalau misalnya dua-duanya kita ratain ya gini, ini bagasi langsung meningkat lumayan signifikan karena total kapasitasnya bisa menjadi 1179 liter. Yang artinya dibandingkan dengan Pajero yang kapasitasnya mencapai 860 liter, ini bagasinya memang lebih besar. Dan tentunya masih bisa dibikin lebih besar lagi kalau sebenarnya jok baris kedua itu diratakan ke depan seperti ini. Dan ini bisa langsung completely full flat sampai ke baris kedua. Yang artinya kalau kalian pengen istirahat dan kalian bawa kasur gitu di belakang, ini masih bisa dipakai buat tidur di mobil. Karena jok baris keduanya juga bisa dilipat dengan format 60/40 dan bisa rata lantai seperti ini. Amenities di belakang, kalian dapat 12 volt outlet di bagian sebelah sini buat kalian colok-colok misalnya vacuum cleaner atau sesuatu, bisa langsung colok di bagian belakang sini. Dan pastinya kalau misalnya kalian nggak butuh baris ketiga, sepertinya bisa juga ada additional tonneau cover karena udah ada mounting pointnya di bagian sini sampai ke bagian depan gitu ya. Namun itu to be confirm apakah dapat atau harus opsional, tapi at least ini ada. Dan tentunya kalau kalian misalnya pengen tutup, tinggal pencet ini aja. Load lipnya juga bisa dibilang tidak ada. Jadi kalau kalian pengen keluarin barang, bisa langsung diseret keluar tanpa harus diangkat-angkat. Yang pastinya sangat memudahkan untuk sehari-hari. Nah, untuk jekis, sekarang saatnya untuk membawa kedua SUV ini untuk turun ke jalan raya dan kita rasakan gimana rasa berkendara dari masing-masing mobilnya dan apa yang mencolok atau yang superior di masing-masing mobilnya. Nah, kalau tadi kita udah mulai interior dari Mitsubishi Pajero Sport dulu, sekarang pas menyetir kita akan coba rasa berkendara dari Chery Tiggo 8 Premium ini dulu, karena Pajero Sport jujur udah sering nyetirnya ya. Jadi ini kita lebih penasaran, kita cobain yang ini dulu. So, pertama-tama soal spek and tech dari Chery Tiggo 8 Premium ini, seperti yang gue bilang di awal, mesin dari mobil ini itu kan di downsize ya. Karena di Chery Tiggo 8 Pro yang waktu itu kita review di sebelah sini, itu kan mesinnya pakai 2000 cc turbo dan itu agak overkill gitu, tenaganya meletup-letup dan memang sangat-sangat powerful. Bahkan menurut gua agak terlalu powerful untuk mobil yang berparas SUV seperti itu. Tapi di sini ketika dia di downsizing, mobil ini sekarang menggunakan mesin 1600 cc inline 4 turbo GDI yang serupa yang kalian temukan di Chery Omoda 5 GT. Iya. Dan mungkin kalian berpikir mesinnya 1600 cc pasti underpower dong, pasti boros dong karena ngangkat beban yang gede gitu kan. Ternyata enggak juga. Iya. Dan mesin ini menghasilkan tenaga 186 PS dengan torsi 290 Nm. Nah, ini agak menarik nih karena torsinya dia kalah sama Pajero Sport. Karena Pajero Sport torsinya gede banget, 430 Nm. Ya iya diesel gitu kan. Tapi secara tenaga, ini tenaganya lebih gede dibanding Pajero, 5 PS lebih besar. So, tenaga tersebut disalurkan ke kedua roda depan via transmisi DCT atau kopling ganda 7 percepatan. Dan sebelum kalian mencak-mencak kayak, wah DCT, wah rentan dong apa? Tenang, ini DCT-nya wet clutch. Iya, dan Chery pun udah bilang semua DCT mereka itu wet yang ada di Indonesia. Jadi sudah disesuaikan sehingga lebih aman dan nyaman buat dipakai di sini gitu ya. Nah, dengan sudah jelasnya spesifikasinya, sekarang langsung aja kita lanjut ke 3 hal yang menurut gua si Chery Tiggo 8 Premium ini lebih superior atau lebih mencolok dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport. Yang pertama-tama adalah soal performanya. Iya, kita tes nih 0 sampai 100. 3, 2, 1, go.
spin berkali-kali. 100. Mobil ini bisa menempuh 0 sampai 100 dalam waktu 8 detikan. Jadi mesin 1600 cc turbo ini itu masih sangat bertenaga dan masih lebih dari cukup untuk menarik bodinya dengan sangat nyaman. Dan performa ini juga nggak semata-mata hanya kenceng lurus saja gitu ya. Karena kalau kita bicara soal handling, kita bicara soal chassis gitu ya, soal composure gitu, soal feeling setir, mobil ini juga tetap masih terasa lebih superior dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport. Karena ya pastinya kan dia monokok, jadi nggak berasa kayak bawa truk gitu kan. Ini benar-benar pure passenger vehicle. Kalau misalnya kita belok dengan sangat sigap seperti ini gitu ya, seperti ini gitu, ganti lajur dan lain-lain, itu bodinya tuh rigid dan bodinya tuh ngikut banget. Body rollnya hampir nggak berasa dan berat setirnya pun enak, kita suka. Jadi nggak yang enteng, dia tetap masih ada beratnya dan dia lumayan direct. Berbeda dengan Pajero yang setirnya punya play kayak di tipikal mobil ladder frame yang kalau kalian goyang-goyangin tuh kayak ada pernya gitu ya. Di sini dia terasa lebih cekatan. Yang kedua adalah soal kenyamanannya. Well, dari segi bantingannya, mobil ini punya setup kaki-kaki yang sebenarnya udah superior dari awal karena dia sudah independent suspension, yang artinya dia bisa memaksimalkan artikulasi dan kenyamanan kabin sehingga pada saat kalian lagi lewat jalan rusak atau speed breaker yang kayak di BSD yang pada nggak ngotak gitu ya, itu mobil ini terasa sangat compose dan terasa sangat nyaman. Peredaman kaki-kakinya juga enak. Kalian kalau lewat jalan yang misalnya agak gelombang apa segala macam tuh diredam dengan sangat baik. Termasuk dia settingan suspensinya itu mirip seperti mobil Eropa. Jadi memang cenderung stiff. Kalau Pajero kan dia kayak kapal, kayak goyang-goyang gitu ya. Kalau ini cenderung stiff, tapi pada saat kalian contohnya lewat polisi tidur atau lewat jalan Garata, itu dia empuknya keluar. Jadi kalian tuh nggak yang mabok atau pusing di sini. Buat fast cruising keluar kota, mobil ini tuh enak banget. Jadi benar-benar terasa nyaman. Dan selain nyaman dari segi bantingan dan suspensinya, dari segi kenyamanan kabin, peredaman angin contohnya, ini peredamannya sangat baik. Kenapa? Karena walaupun kacanya banyak, tapi di sini dia sudah double glaze. Iya, jadi kayak mobil-mobil 1 miliaran gitu yang kacanya tuh udah 2 lapis. Gila loh, overkill loh ya. Posisi duduk, posisi mengemudi, sampai ke posisi duduk di baris kedua dari si Chery Tiggo 8 Premium ini juga menurut gua lebih nyaman dibandingkan di Mitsubishi Pajero Sport. Tapi gue adalah tipe orang yang suka duduk di mobil tuh duduknya emang lebih rendah gitu ya. Gue set ke posisi paling rendah supaya gue dengan mobilnya lebih berasa menyatu gitu. Kalau di Pajero kan tinggi gitu ya. Kalau di sini tuh dia bisa diset dengan posisi yang hampir sejajar dengan hood. Jadi gue bawanya tuh nggak kayak bawa truk-truk amat gitu ya. Jadi SUV-nya tetap masih terasa ada DNA ala sedannya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah soal teknologi. Iya, mobil ini walaupun harganya sangat terjangkau dibandingkan dengan Mitsubishi Pajero Sport, tapi dia sudah dilengkapi dengan teknologi ADAS alias Advanced Driver Assistance System yang dilengkapi dengan 9 fitur. ADAS-nya ini mencangkup yang simple seperti contohnya forward collision warning, blind spot warning, sampai ke yang sedikit automated seperti forward collision mitigation alias auto braking, sampai ke yang canggih seperti adaptive cruise control dia sudah ada, walaupun belum lane centering, tapi menurut gue itu masih nggak masalah. Dan kita pun udah coba soal ADAS dari Tiggo 8 ini, dia halus ya, maksudnya adaptive cruise control dari segi throttle-nya, gasnya, sampai ke remnya, sampai ke jaga jaraknya itu dia cukup halus, jadi nggak gimmick fiturnya. Buat pakai keluar kota itu enak dan nyaman banget. Oke, beres mencoba
Chery Tiggo Premium, sekarang kita langsung pindah ke balik kemudi dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Nah, seperti biasa, pertama-tama kita akan bahas spek and tech-nya dulu. Mobil ini sendiri ditenagai dengan mesin 4N15 ya, yang sudah lumayan legendaris ya di line up-nya Mitsubishi. Dia kubikasinya 2400 cc, turbo diesel dengan MIVEC. Kalau bicara soal tenaga, memang tenaganya ini di bawah Chery Tiggo 8 Premium di 181 PS. Tapi kalau bicara torsi, karena dia diesel, tentunya torsinya jauh di atasnya gitu ya. Dan mesin ini di-made ke transmisi otomatis 8 percepatan yang menyalurkan tenaganya ke roda belakang. Yes, RWD nih bos, senggol dong, gitu kan. Nah, sekarang kita akan bahas 3 hal yang mencolok dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini dibandingkan Chery Tiggo 8 Premium. Yang pertama-tama adalah soal torsinya. Ya, sebagai sebuah mobil diesel, tentunya torsi itu adalah hal yang ditonjolkan gitu ya. Walaupun tenaganya kalah sama Chery Tiggo 8, tapi torsinya memang lumayan jauh. Ini torsinya sampai 400 Nm lebih gitu ya. Termasuk secara akselerasi, walaupun dia kalah dengan Tiggo 8 Premium, tapi di kelasnya dia tetap menjadi salah satu yang oke banget gitu. Di 10,9 detik 0 sampai 100-nya. Kita udah tes gitu ya. Kemudian yang kedua yang mencolok dari mobil ini adalah soal posisi mengemudinya, yang merupakan posisi mengemudi yang disukai oleh rata-rata orang Indonesia. Kalian duduk tinggi, commanding, ngelihat ke jalan tuh kayak kalian berasa tinggi banget. Mobil-mobil lain tuh kayak berasa di bawah kalian. You are beneath me gitu. Yang artinya visibilitasnya juga jadi jumawa. Jujur, gua pribadi sendiri sih sebenarnya lebih suka posisi mengemudi yang lebih rendah, karena menurut gue itu lebih menyatu ke mobilnya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah tentunya ground clearance. Iya, karena sebagai sebuah SUV ladder frame alias body on frame sasis truk gitu kan, ya tentunya mobil ini punya ground clearance yang lumayan, salah satu yang tinggi juga di kelasnya. Dia mencapai 218 mm, di mana Chery Tiggo 8 hanya di 200 mm saja. Yang artinya kalau kalian melewati tempat-tempat yang jelek, jalanan yang hancur, atau mau off-road sekalian gitu ya, pakai mobil ini pastinya akan lebih punya peace of mind. Apalagi mobil ini kan kayak yang gue bilang, RWD nih bos, senggol dong. Yang artinya secara kemampuan untuk melibas, contohnya tanjakan atau jalan-jalan yang mungkin lebih ekstrim, RWD kan biasanya lebih ya punya sedikit edge gitu ya dibandingkan FWD. Tapi dia tetap punya. Ini apaan sih si Harvey nggak diem? Ini ngapain sih si Harvey nggak diem? Nah, jangan lupa Pot, masih ada satu kontainer lagi buat lawan Tiggo 8. Ini dia Honda CR-V Turbo tahun 2023. Dia sama-sama bermesin bensin turbo, 3 baris, dan dia monocoque. Untuk eksterior mungkin gue nggak ngomong banyak-banyak ya, karena kalian sudah lihat banyak di jalan. Nah, untuk yang ini, untuk facelift tahun 2023 ini, memang desainnya lebih beda. Dia desain lebih, bumper lebih agresif, lampu sudah smoke, sen sudah sequential, dan desain pelek yang baru seperti kembang goyang ya. Untuk interior dia nggak kalah mewah ya, nggak kalah bagus. Dia semuanya sudah soft touch, dia udah ada wood panel, dan untuk head unitnya dia udah ada Android Auto dan Apple CarPlay. Untuk speedometernya dia sudah full digital ya. Dan untuk panoramik ya dia nggak kalah besar sama Tiggo, dan dia nggak kecil seperti di Pajero. Dia juga sudah bisa dibuka. Untuk konfigurasi joknya dia juga sama kayak Tiggo dan Pajero. Dia sudah 3 baris, tapi karena dia bodinya paling kecil, dia bisa dibilang dia 5+2 ya. Jadi dia pasti lebih sempit untuk roll 3-nya. Nah, sekarang untuk rasa berkendaranya, dia bermesin 1500 VTEC Turbo dengan teknologi Earth Dreams.
Dia bertenaga 190 PS dengan torsi 240 Nm dan tenaga tersebut disalurkan melalui transmisi CVT penggerak depan. Walaupun dia torsinya lebih kecil dan bodinya juga lebih kecil daripada dua itu. Dia 0 ke 100-nya lebih kencang daripada Pajero dan Tigo di 8,3 detik, yang mengalahkan Tigo di 8,9 detik. Untuk rasa berkendaranya dan lain-lainnya secara bantingan, dia tergolong empuk, nyaman, gak kalah sama Tigo, walaupun dia nggak terombang-ambing atau goyang-goyang kayak di Pajero ya. Tapi dia ada minusnya di road noise-nya. Kalau secara handling dia oke lah, tipikal Honda. Dia agak sharp tapi dapat nyamannya juga. Untuk secara teknologi, contoh seperti ADAS, dia memang lebih canggih dibanding Tigo dan Pajero. Karena dia udah sampai ada lane keeping assist ya. Tapi kalau soal harga, dia memang dari barunya lebih mahal dibanding 38 ya. Ini aja dalam keadaan bekas harganya masih lebih tinggi daripada 38. Harga barunya masih di atas 500 jutaan. Untuk secara value for money, SUV yang value for money ya, memang ini kalah jauh dibanding 38. Tapi kalau kalian mencari SUV yang fun to drive, mesinnya kenceng, nyaman, ini mungkin masih bisa jadi pertimbangan selain 38. Nah, kalian pilih mana? CR-V turbo bekas atau Chery 38 baru, tipe premium lagi? Dan masih ada kembalian banyak. Nah, kalian pilih mana? Nah, untuk konsumsi BBM-nya, dia bisa dibilang nggak irit-irit amat ya. Kalau misal kalian pencet tombol ikonnya, dan juga kalian kakinya sangat-sangat irit-irit, mungkin bisa dapat 11 km per liter. Tapi itu bisa dibilang ya oke lah, sepadan sama tenaganya. Nah, tapi kalau misalnya kaki kalian nggak sekolah ya, istilahnya, bejak-bejak, ngebut dulu, nggak sabaran, akan lebih boros. Bisa mencapai 7 km per liter. Boros ya. Itu tergantung kalian lagi. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih itu guys, sedikit komparasi kita alias Lux Battle antara Mitsubishi Pajero Sport dengan Chery Tiggo 8 Premium. Nah, kalau soal Mitsubishi Pajero ini, memang kejumawaannya di Indonesia sudah sangat terbukti gitu ya. Banyak yang suka, banyak juga yang menjadikan dia semacam status simbol kemapanan atau status simbol kemacoan gitu. Tapi kalau kita bicara soal value for money, tentunya pendatang baru yang satu ini sangat-sangat wajib kalian perhitungkan. Karena walaupun kedua mobil ini berbeda dunia, yang satu ladder frame SUV, yang satu monocoque SUV, tapi dia masuk di kelas sizing yang sama, yaitu medium to large SUV 3 baris. Bedanya, yang Ono lebih berasa kayak pickup truck, yang ini lebih berasa seperti SUV urban yang nyaman. Dan kalau bicara soal fitur, tadi juga kita udah bahas semua. Memang harus diakui si Chery Tiggo 8 Premium ini terasa bener-bener gak ngotak value-nya gitu ya. Karena dari segi interior, dari segi safety yang ditawarkan, memang menawarkan banyak sekali kelebihan dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Begitu juga soal performanya. Walaupun torsi si Pajero ini lebih besar di 430 Nm gitu, yang pastinya superior kalau kalian pakai off-road, tapi kalau kita adu on-road, mesin 1600 cc turbo dari Tiggo 8 Premium ini sudah terasa sangat-sangat kencang gitu ya. Kita pun pernah mereview versi ini yang lebih beringasnya lagi, yaitu Tiggo 8 Pro yang mesinnya 2000 cc turbo. Itu performanya lebih nggak ngotak lagi. Kalian bisa tonton di video yang sebelah sini. Nah, dengan mesin yang di downsizing, artinya harganya bisa diturunkan, sekaligus tenaganya pun bisa lebih disesuaikan. Ini menurut kita lebih pas aja gitu, just right, nggak yang terlalu meledak-ledak. Sehingga kalau dipakai di dalam kota, ini akan jauh lebih nyaman. Dan pastinya yang kalian tunggu-tunggu adalah soal harganya. Berapa sih harga kedua mobil ini gitu kan? Kalau dari Mitsubishi Pajero Sport yang kita review, ini kan tipenya yang seperti tadi kita bilang di awal, kita sandinginnya sama Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2. Karena kalau yang di atas-atasnya lagi seperti Dakar Ultimate, itu kan lawannya yang Tiggo 8 Pro. Kalau Dakar Ultimate 4x4 itu lawannya Tiggo 8 Pro Max AWD. Nah, untuk harga yang ini aja,
yang Dakar 4x2 itu sekarang sudah berada di 650 juta on the road Jakarta. Sedangkan untuk Chery Tiggo 8 tipe premium ini, kan ini tipenya nanti akan ada dua ya, comfort dan premium sudah merupakan tipe yang atasnya. Itu harganya ternyata 389 juta 500 ribu aja. Di bawah 390 juta, nggak sampai 400 juta. Tapi gimana menurut kalian? Setelah melihat fiturnya, melihat tenaganya, melihat semua yang ditawarkan mobil ini, kira-kira menurut kalian harga yang pantas untuk si Tiggo 8 premium ini tuh berapa sih? Dan yang versi comfortnya juga berapa? Kalian langsung aja komen langsung di kolom description dan di kolom komen di bawah, supaya bisa menjadi pertimbangan juga untuk Chery Motor Indonesia mungkin jika dibaca. Tapi kalau dari kami, tentu saja pemenang dari komparasi ini ya memang si Chery Tiggo 8 yang satu ini. Dia lebih nyaman, dia lebih mewah dari segi fitur dan build quality, dan tenaganya juga lebih asik untuk dibawa saat kalian pengen berkendara dengan lebih menyenangkan. Tapi kalau kalian misalnya tinggal di daerah yang jalannya rusak atau yang butuh mobil yang ladder gitu ya, pengen ride height yang tinggi, tentunya Mitsubishi Pajero Sport juga tetap akan menjadi pilihan di hati orang-orang yang butuh hal tersebut. Kita pengen kasih special thank you dan shoutout ke pertama-tama Chery Motor Indonesia yang udah minjemin kita Chery Tiggo 8 ini untuk kita ulas di Laknas Auto Junkie. Dan kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Kings Auto yang udah minjemin kita Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x2 ini untuk kita komparasikan di Laknas Auto Junkie. Kalau kalian tertarik meminang Chery ini, silahkan kalian datang ke pameran atau ke dealer Chery terdekat. Kalau kalian tertarik untuk meminang Pajero ini, silahkan kalian kunjungi Kings Auto yang dealernya berada di Bursa Mobil Summarecon Mall Serpong. Instagramnya bisa dicek di sini, dan CP-nya di bagian bawah sini ke Mas Wawan, seperti itu. So, thank you banget Chery Motor Indonesia, dan thank you banget ke Kings Auto, dan thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dan kalian mikir apa, nggak kalian semua channel subscribe ke YouTube channel kami Laknas Auto Junkie. Kepoin juga sosial media kami untuk bisa kembali dari gue seperti ini. Semua update dan informasi terbaru dan komparasi yang menarik seperti Chery Tiggo versus Mitsubishi Pajero Sport seperti ini. So, gimana menurut kalian menurut mobil ini? Silahkan kalian komen langsung di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Tim yang mana nih?